balik lagi nih bareng kita di podcast kesayangan kita, apalagi kalau bukan podcast Serba-Serbi Pajak. Iya, nah kali ini tentunya aku nggak cuma sendirian aja loh, tapi aku juga ditemenin sama si Kecelika. Halo semua, kali ini aku sama Ica bakal bahas podcast yang pastinya seru banget nih. Wih, bahas apa tuh, Lik? Di podcast kali ini kita bakal bahas tentang Sechi Model. Kamu tahu nggak, Ca, apa itu Sechi Model? Oh, tahu dong, Sechi Model itu kan alat bantu proses pembelajaran yang meliputi 4 tahapan. Nah, ada internalisasi, sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi. Widih, apa banget kayaknya kamu, Ca. Nah, BTW, kamu kan tadi udah nyebutin nih tahapan Sechi Model. Kita langsung bahas tahapan yang pertama yuk, Ca, tahapan internalisasi. Oke, Lika, yuk kita simak video tahapan internalisasi berikut ini. Oke, sebelumnya kenalin, nama saya Narayana Jeffrey Basyara dengan nomor absen 33 NPM 21063559094. Di sini saya akan menjelaskan bab kedua itu mengenai knowledge management. Nah, di knowledge management ini terbagi menjadi dua hal, yaitu sebagai tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang mana tacit knowledge itu dicontohkan dalam bentuk misalnya kayak keterampilan, misalnya memasak dan bela diri. Kemudian untuk explicit knowledge itu contohnya itu ketika kita sedang menulis suatu buku atau menulis sebuah jurnal. Nah, pada tacit knowledge ini disimbolkan diwujudkan dalam dua hal juga. Yang pertama itu adalah dalam bentuk sosialisasi dan yang kedua ada dalam bentuk eksternalisasi. Nah, kemudian explicit knowledge itu diwujudkan juga dalam dua hal, yaitu sebagai bentuk tahapan kombinasi dan juga internalisasi. Nah, untuk pengembangan knowledge management ini dikembangkan oleh Profesor Nanaka, itu yang mana juga disebutnya sebagai istilahnya sebagai Sechi Model, yang mana tahapannya merupakan sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Kemudian di tahapan yang ketiga, di bab yang ketiga, itu ada bab tentang prawira swasta, yang mana penjelasannya itu berupa wirausaha dan wira swasta. Nah, wirausaha dan wira swasta ini bisa didefinisikan menjadi dua hal. Yang pertama itu dalam bentuk ruh, maksudnya itu sebagai spirit atau mental wirausaha. Dan kemudian juga diartikan dalam bentuk raga atau yang juga dimaksud keterampilan dari wirausaha. Nah, dalam bentuk raga ini tadi keterampilan wirausaha itu akhirnya menghasilkan dalam bentuk tiga hal. Yang pertama itu merupakan sifat-sifat dari wirausaha. Nah, yang pertama ada dalam bentuk leader, kedua visioner, dan ketiga planner. Nah, ketiga hal ini akhirnya juga dibentuk lagi menjadi sebuah keterampilan atau sebuah kemampuan yang juga disebutnya sebagai inovator, fasilitator, kolaborator, dan juga konseptor. Kemudian inti dari wirausaha dan wiraswasta sendiri adalah dalam bentuk kegiatan inovasi, yang mana inovasi ini diwujudkan dalam bentuk cara inovasinya seperti amati tiru modifikasi, 3N, SCAM, dan SER. Sekian penjelasan dari mind map dari saya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pengetahuan atau knowledge management dari mind map saya. Nah, apa itu knowledge management? Knowledge management adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan agar nggak hilang atau dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, hakikat kompetensi pengetahuan dalam KMT dibagi menjadi tacit knowledge dan explicit knowledge. Apa itu tacit knowledge? Adalah pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman yang kasat mata, yang sulit untuk didokumentasikan dan ditransformasikan. Hal ini dikaitkan dengan pemahaman kompetensi seseorang, misalnya kognisi, afeksi, dan psikomotorik dalam memasak. Yang kedua, ada explicit knowledge, adalah pengetahuan yang bersifat objektif, rasional, dan teknis, serta mudah untuk didokumentasikan dan ditafsirkan. Misalnya itu seperti kompetensi kognisi, afeksi, dan psikomotorik dalam menyusun buku dan jurnal. Nah,
Untuk pelaku pengembangan aplikasi knowledge management ini, dalam suatu studi kasus dalam sebuah perusahaan dapat disimpulkan bahwa indikator utama keberhasilan ialah keberhasilan dalam mengelola kompetensi pengetahuan sebagai aset strategis. Fokus yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ialah menyalurkan data mentah menjadi kompetensi pengetahuan yang bersifat inovatif. Hal ini yang perlu diketahui bahwa tidak hanya berfokus pada tangible, namun juga intangible. Nah, perusahaan Jepang juga melakukan pendekatan metodologi operasional yang lebih komprehensif yang diberi nama Seichi Model. Next slide aja, Mar. Marwa. Mar. Oh, oke. Nah, ulang ya. Perusahaan Jepang juga melakukan pendekatan metodologi operasional yang lebih komprehensif yang diberi nama Seichi Model oleh Nonaka atau Ikujiro Nonaka. Berdasarkan Seichi Model, ada 4 tipe interaksi kompetensi antara dan di luar sebuah organisasi yang didasarkan pada perbedaan yang jelas mengenai tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang pertama itu ada socialization atau kompetensi pengetahuan sosialisasi yang menekankan pada pengalaman seseorang yang bersifat tacit knowledge dilakukan dengan cara kontemplasi. Yang kedua ada pengetahuan eksternalisasi, yaitu proses perwujudan dari tacit knowledge ke explicit knowledge yang dilakukan dengan dialog antara dua orang. Yang ketiga ada kompetensi pengetahuan kombinasi atau combination. Dokumen yang sudah ada itu bisa ditambah maupun dikurangi sesuai situasi yang ada. Ini dilakukan dengan metode diskusi. Yang terakhir ada kompetensi pengetahuan internalisasi atau internalization, yaitu bagaimana seseorang belajar hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Metode dilakukan ini dengan lintas kelompok. Oke. Yang selanjutnya adalah bab selanjutnya, urgensi inovasi. Di masa modern sekarang ini terlalu banyak permasalahan pembangunan dan terdapat sedikit sekali perubahan yang belum disiapkan. Nah, kita tuh masih melakukan cara yang sama dan diulang berkali-kali, namun kita juga harus selalu berusaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Belantara inovasi. Inovasi dapat disebut sebagai sebuah upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dengan gagasan baru. Untuk memahami definisi inovasi, ada beberapa langkah, yaitu ada ATM atau amati, tiru, modifikasi. Yang kedua ada 3N, yaitu niteni, niroke, nambahi. Yang ketiga ada scam, substitute, combine, adapt, modify, maximize, or minimize. Yang terakhir ada put other uses, eliminate, reverse, and rearrange. Nah, untuk peran-peran sendiri itu ada inovator, fasilitator, kolaborator, atau konseptator. Dan untuk jenis-jenis inovasi ada teknologi, produk, proses, struktur, organisasi, PSDM, metode, konseptual, dan juga hubungan. Nah, untuk membuat gambar jiwa kewirausahaan, dalam menggambar tentang spirit dan mental wira swasta sebagai ruh, kita juga harus bisa mengkonstruksikan keduanya untuk saling berdampingan dan tidak terpisahkan. Begitu juga dengan keahlian dan keterampilan sebagai raga, kita juga harus bisa menciptakan suatu kapasitas dan kepiawaian seseorang sebagai dua sisi mata pisau yang saling menajamkan. Sekian, terima kasih. Oke guys, sekarang gue akan menjelaskan knowledge management. Itu merupakan tacit knowledge, yaitu socialization. Itu terbagi menjadi tacit knowledge, yaitu sama dengan externalization. Dan knowledge management itu berbagi jadi explicit knowledge dan combination. Knowledge management itu terbagi jadi explicit knowledge dan internalization. Nah, wirausaha dan wirausaha swasta itu didiskusikan dalam bentuk pro dan raga. Pro yang berarti mental dan raga yang berarti keterampilan. Raga ini diwujudkan dalam bentuk leader, planner, dan visioner. Yang diwujudkan dalam inovator, fasilitator, kolaborator, dan fasilitator. Untuk inovasi itu terbagi jadi ATM, 3N, SCAM, dan PER. Sedangkan untuk inovasi munculnya kebaruan, adanya kebermanfaatan, mampu memberikan solusi, berkesinambung, dan kompatibel. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge management. Terdiri dari dua, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Sebelumnya, apa itu knowledge management? Adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada
agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Di antaranya mencakup menghindari kesalahan yang sama yang pernah terjadi, mempercepat pengambilan keputusan, dan penyelesaian berbagai hal. Nah, hakikat kompetensi pengetahuan dalam knowledge management ini dibagi menjadi dua, yaitu tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Nah, tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan kasat mata. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat objektif, rasional, dan teknis, serta mudah untuk didokumentasikan dan ditransformasikan. Kemudian dari tacit dan explicit knowledge ini, apa nih gue ngomongnya? Ada pendekatan metodologi, itu 4 interaksi. Yang pertama sosialisasi, yang kedua eksternalisasi, yang ketiga kombinasi, dan yang keempat internalisasi. Dan juga ada 4 metode. Kemudian untuk prawira swasta, di sini ada perbedaan wira swasta dan wirausaha, dan juga ada 8 jenis inovasi wira swasta. Yang pertama teknologi, kedua produk, 3 proses, 4 struktur organisasi, yang kelima PSDM, 6 metode, ketujuh konseptual, dan juga yang ke-8 hubungan. Nah, inovasi dan perwujudannya ini juga ada 4. Jadi yang pertama ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Yang kedua 3N, niteni, niroke, nambahi. Yang ketiga scam atau substitute, combine, adapt, modify, maximize, or minimize. Yang keempat pair atau put to other use, eliminate, reverse, and rearrange. Nah, untuk perannya sendiri itu ada 4. Yang pertama inovator, yang kedua fasilitator, yang ketiga kolaborator, dan keempat konseptor. Knowledge management merupakan sebuah metode yang biasa dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat digunakan lagi menurut kebutuhan atas sesuatu yang lebih baik. Knowledge management ini dibagi menjadi 2 proses, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Dalam proses kedua proses ini dibantu oleh Secchi model. Dalam Secchi model terdapat 4 tahapan, yaitu externalization. Untuk tahapan socialization dan internalisation, sementara untuk tahapan externalization dan combination termasuk ke dalam tahapan explicit knowledge. Next. Kemudian pada prawira swasta, pengertian dari kewirausahaan, perbedaan dari kewirausahaan dan kewirausahaan yaitu kewirausahaan pada hakikatnya terdiri dari spirit dan mental wira swasta yang mencerminkan ruh, keahlian, dan keterampilan wira swasta sebagai raganya. Kemudian untuk kewirausahaan itu berperan sebagai bentuk dari perwujudan kewiraswastaan. Kemudian yang selanjutnya ada inovasi. Inovasi dapat disebut sebagai sebuah upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dengan gagasan baru. Untuk memenuhi definisi inovasi, ada beberapa langkah berbentuk akronomi dalam perwujudan pengertian inovasi. Yang pertama ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang kedua ada 3N, niteni, niroke, nambahi. Kemudian ada scam, substitute, combine, adapt, modify, maximize, or minimize. Kemudian ada pair, put, other use, eliminate, reverse, and rearrange. Terima kasih. Udah, Mar. Knowledge management dalam salah satu bentuknya yaitu Secchi model. Pengertian knowledge management merupakan metode yang dilakukan dalam upaya pengetahuan agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk yang lebih baik. Hakikat kompetensi pengetahuan dalam knowledge management dibagi menjadi 2, yaitu technical knowledge dan explicit knowledge. Nah, dalam pengembangan aplikasi, yaitu terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu internalisasi, yang kedua yaitu sosialisasi, yang ketiga yaitu eksternalisasi, dan yang keempat kombinasi. Dan yang ketiga model aplikasi. Dalam model aplikasi yaitu yang pertama ada tahap prawira swasta, yaitu yang membentuk jiwa kewiraswastaan, dan yang kedua yaitu tahap wira swasta
yang tujuannya mendorong jiwa kewirausahaan untuk menentukan keunggulan kewirausahaan. Dan yang terakhir ada tahap pasca wiraswasta, yaitu mendorong jiwa kewirausahaan yang telah membentuk keunggulan kewirausahaan menjadi acuan bagi pengembangan etika kewirausahaan. Dan yang keempat, ada ruang lingkup dan waktu aplikasi. Dan ruang lingkup di sini yaitu yang pertama ada ruang lingkup yang berbentuk siklus yang bersifat interaktif, menghasilkan berbagai karya presentatif yang senantiasa berlanjut tanpa henti. Dan yang kedua ada ruang lingkup dalam waktu untuk mengaplikasikan knowledge management dan menghasilkan sebuah keunggulan yang bersaing. Lanjut. Bentar, nggak mau ganti slide. Oh, di scroll aja. Kalau nggak apa-apa, bentar aku mau nambahin lagi. Kan tadi kan baru ruang lingkup. Nah, dalam, nggak apa-apa, di situ aja balik lagi, apa, si Marwa. Nah, balik ke itu ya, sebentar. Tadi aku lupa ketinggalan yang waktu. Dalam waktu aplikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perenungan atau kontemplasi. Yang kedua, peningkatan kompetensi. Dan yang terakhir ketiga, memperkaya kompetensi individu yang bersangkutan. Next. Nah, jadi seperti ini ya alurnya knowledge management. Dalam teknik manajemen yang termasuk dalam tahapan pelakunya yaitu internalisasi dan sosialisasi. Dan di dalam explicit management yang termasuk dalam kebagiannya yaitu eksternalisasi dan kombinasi. Nah, keempat-empatnya ini saling memiliki hubungan satu sama lain. Yang lanjut. Urgensi, inovasi, dan belantara inovasi. Di sini inovasi menjadi suatu faktor penentu yang sangat penting dalam menyiapkan berbagai strategis yang di dalam keadaan urgensi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pembentukan jiwa kewirausahaan. Dan untuk belantara inovasi dapat dibuat sebagai sebuah upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dengan gagasan baru. Ulang di belantara inovasi. Dan untuk belantara inovasi merupakan sebuah upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian menciptakan sebuah gagasan baru. Dalam memahami belantara inovasi dibagi 4 akronim untuk memahaminya. Yang pertama yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan yang kedua 3N, niteni, niroke, nambahi. Dan yang 3 ada scam, substitute, combine, adapt, modify, maximize, or minimize. Dan yang keempat yaitu PER, put, other use, eliminate, reverse, and rearrange. Dan yang kedua ada hakikat jiwa kewirausahaan. Hakikat jiwa kewirausahaan di sini terdiri dari spirit dan mental yang mencerminkan sebuah ruh dan keahlian dan keterampilan yang mencerminkan sebagai raganya. Dan yang ketiga ada modifikasi jiwa kewirausahaan. Yang dimaksud modifikasi jiwa kewirausahaan yaitu kita harus mampu senantiasa berpikir di luar kotak dan menampakkan suatu langkah ke depan dan menciptakan sebuah terobosan. Dan yang terakhir membuat gambar jiwa kewirausahaan. Dalam membuat gambar pengetahuan, kita harus dapat melakukan pengaplikasian, penekanan nilai spirit dan mental, serta keahlian dan keterampilan wiraswastanya. Jadi seseorang harus memiliki karakter yang pantang menyerah dan menguasai permasalahannya karena sesuai dengan bidangnya atau spesialisasinya. Maaf ya, medet-medet. Nah, knowledge management ini merupakan metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan sesuai kebutuhannya, dan tentunya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, knowledge management ini terbagi menjadi 2, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge, di mana tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, dan berdasarkan pengalaman kasat mata serta diafeksi. Sedangkan untuk explicit knowledge bersifat objektif, rasional, teknis, dan dapat didokumentasikan. Nah,
ada perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge bisa dilihat dari 4 ini. Yang pertama ada sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Dimana sosialisasi ini merupakan penekanan pada pengalaman seseorang yang bersifat tacit knowledge. Sedangkan untuk eksternalisasi, proses perwujudan dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Untuk kombinasi itu, dokumen yang sudah ada bisa ditambah maupun dikurangi sesuai situasi yang ada. Sedangkan untuk yang terakhir, yaitu internalisasi, yaitu bagaimana seseorang belajar hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Untuk bab selanjutnya yaitu wirausaha dan wiraswasta, di mana di dalamnya termasuk inovasi. Inovasi adalah sebuah hal baru yang dilakukan oleh seseorang tanpa gue lupa deh, makasih. Tanpa apa? Ntar bisa di ini nggak sih sama Bimo? Bisa di gue bete banget. Bisa Oke. bisa di-cut. Oke. Lanjut aja. Bimo, cut sampai sini ya Bimo. Makasih Bimo. Nah, yang selanjutnya ada wirausaha dan wiraswasta, di mana di sini terdapat inovasi. Di mana inovasi ini perwujudannya ada 3. Enggak. Bimo cut. Maaf Bimo. Gue minta maaf banget demi Allah berdosa Bimo. Ini cut ya. Nih kita mulai. Jadi yang pertama itu ada wirausaha dan wiraswasta, di mana terdalamnya terdapat inovasi. Nah, bentuk perwujudannya itu ada ATM. Yang pertama ada amati, tiru, dan modifikasi. 3M, niteni, niroke, dan nambahi. Scam, substitute, combine, adopt modif, dan maximize or minimize. Lalu ada pair, put other use, eliminate, reverse, and rearrange. Nah, selanjutnya ada Ru, dan selanjutnya ada Raga, di mana terdapat leader, visioner, dan planner. Nah, di dalam 3 tersebut juga terdapat inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Sekian, terima kasih. Jadi, pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang knowledge management. Knowledge management ini merupakan materi bab 2 di mana berisi tentang metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang. Di knowledge management ini memiliki hakikat kompetensi pengetahuan, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang pertama yaitu tacit knowledge. Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan kasat mata, yang sulit untuk didokumentasikan. Yang kedua yaitu explicit knowledge. Explicit knowledge yaitu pengetahuan bersifat objektif, rasional, teknis, serta mudah untuk didokumentasikan. Lanjut, ada 4 tipe interaksi kompetensi antara dan di luar sebuah organisasi didasarkan perbedaan yang jelas. Yang pertama yaitu socialization, yang kedua externalization, yang ketiga internalization, dan yang keempat combination. Selanjutnya itu bab 3 tentang prawira swasta. Prawira swasta ini memiliki subbab tentang inovasi. Di sini memiliki arti dari inovasi, yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian peniruan, disertai gagasan baru. Terdapat 4 langkah perwujudan inovasi. Yang pertama yaitu ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Yang kedua 3N yang berasal dari bahasa Jawa, niteni, niroke, dan nambahi. Yang ketiga yaitu scam, yaitu substitute, combine, adopt modify, maximize or minimize, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pair, put to other uses, eliminate, reverse, and rearrange. Selanjutnya yaitu tentang kewirausahaan dan kewiraswastaannya. Di inovasi ini juga perwujudan kewirausahaan yang berarti perilaku dalam melengkapi keberanian untuk berdiri sendiri atau mandiri. Dan kewirausahaan itu berarti sikap atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan baru yang mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke, jadi saya Hafaldah Humairo akan mempresentasikan mind map yang saya buat.
Jadi yang pertama di bab 2 ini ada knowledge management. Knowledge management adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Di antaranya mencakup menghindari kesalahan yang sama yang pernah terjadi, mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai hal. Jadi di knowledge management ini memiliki hakikat kompetensi pengetahuan yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan kasat mata yang sulit untuk didokumentasikan. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan bersifat objektif, rasional, teknis, serta mudah untuk didokumentasikan. Ada 4 tipe nih interaksi kompetensi antara dan di luar sebuah organisasi berdasarkan perbedaan yang jelas. Yang pertama ada socialization. Socialization ini kompetensi yang lebih menekankan pada pengalaman seseorang yang bersifat tacit knowledge. Yang kedua, externalization, kompetensi perwujudan dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Yang ketiga, combination, setiap dokumen yang sudah ada dan tersimpan sebelumnya, kandungan materi ini bisa ditambah atau dikurangi sesuai kondisi. Yang keempat ada internalization, yaitu kompetensi bagaimana cara seseorang belajar atau mempelajari hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Oke, yang selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 ini judulnya prawiraswasta. Jadi di sini itu ngebahas tentang inovasi. Inovasi adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian peniruan disertai gagasan baru. Langkah perwujudan inovasi ini ada 4, yang seperti ada di kiri ini. Yang pertama itu ada ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Yang kedua 3N, niteni, niroke, nambahi. Yang ketiga ada scam, substitute, combine, adopt, modify, maximize, or minimize. Yang keempat ada pair, put to other uses, eliminate, reverse, and rearrange. Di inovasi ini juga perwujudan dari kewirausahaan yang berarti perilaku dalam melengkapi keberanian untuk berdiri sendiri atau mandiri, dan kewirausahaan yang berarti sikap atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan baru yang mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi orang lain atau dirinya sendiri. Knowledge management adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar dapat dipergunakan kembali. Hakikat kompetensi knowledge management dibagi menjadi 2, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Pengemuka Seichi model berasal dari Jepang. Mereka adalah ilmuwan yang bernama Nonaka dan Takeuchi Hirotaka. Ada 4 tipe interaksi Seichi model, diantaranya internalisasi, sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi. Lalu, mengapa aplikasi Seichi model digunakan untuk knowledge management? Karena Seichi model merupakan proses pembelajaran yang dapat membentuk jiwa kewirausahaan. Lalu bagaimana tata laksana aplikasi knowledge management? Disiasati dengan prinsip made in China. Prinsip ini hakikatnya menjiplak barang luar negeri. Di mana dan kapan pengaplikasian knowledge management dimulai dari perenungan individu, kemudian menghasilkan keunggulan bersaing atau competitive advantage. Lalu di bab 3 ada prawiraswasta. Yang pertama, jiwa kewirausahaan. Berasal dari kata wira, yaitu berani, dan swasta, yaitu mandiri. Yang kedua, langkah perwujudan pengertian inovasi. Ada 4, yaitu ATM, 3N, scam, dan PER. Yang ketiga, modifikasi jiwa kewirausahaan. Out of the box, one step ahead, dan breakthrough. Yang keempat, ada aspek kognisi dan aspek afeksi. Yang kelima, menerapkan hakikat jiwa kewirausahaan. Yang keenam, memperoleh gambaran urgensi dan belantara inovasi. Nah, dalam bab 2 dibagi menjadi 5 bagian. Bab 2 ini mengenai apa? Bab 2 ini mengenai knowledge management. 5 bagian tersebut adalah pengertian knowledge management, pelaku pengembangan aplikasi, pilihan model aplikasi, ruang lingkup dan waktu aplikasi, dan yang terakhir, tata laksana aplikasi.
Oke, langsung saja. Yang pertama, knowledge management. Pengertiannya adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, hakikat kompetensi pengetahuan knowledge management dibagi menjadi dua bagian seperti yang terlihat dalam layar. Yang pertama yaitu tacit knowledge dan yang kedua yaitu explicit knowledge. Nah, pada tahap yang kedua, pelaku pengembangan aplikasi dijelaskan mengenai sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan internalisasi. Oke, yang ketiga yaitu mengenai pilihan model aplikasi. Dalam pilihan model aplikasi ini terdapat tiga tahapan, yaitu prawira swasta, wira swasta, pasca wira swasta. Terus yang keempat, dijelaskan mengenai kontemplasi yang dilanjutkan dengan peningkatan kompetensi. Nah, yang terakhir dalam bab 2 ini ada 3 bentuk tahapan. Sebenarnya sama aja sama pilihan model aplikasi nih. Ada prawira swasta, wira swasta, dan pasca wira swasta. Oke. Selanjutnya ada bab 3. Bab 3 ini mengenai prawira swasta. Dalam bab 3 dijelaskan mengenai deskripsi prawira swasta, urgensi dan belantara inovasi, hakikat jiwa kewiraswastaan, modifikasi jiwa kewirausahaan, dan yang kelima yaitu membuat gambar jiwa kewirausahaan. Nah, pada tahap yang kedua, nanti kita akan melihat mengenai ATM, 3N, SCAM, dan PER. Apa-apa aja sih itu? Kayaknya nanti kita perlu mengikuti tahap-tahap selanjutnya. Disosialisasi dan eksternalisasi, lalu kombinasi. Oke. Nah, sekarang aku mau bahas tentang knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Nah, kita tuh harus tahu dulu knowledge management atau pengelolaan pengetahuan itu apa. Nah, itu adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Di antaranya mencakup menghindari kesalahan yang sama yang pernah terjadi, mempercepat pengambilan keputusan, dan penyelesaian berbagai hal. Lalu, hakikat kompetensi pengetahuan dalam knowledge management dibagi menjadi tacit knowledge dan explicit knowledge. Yang dimana tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman atau experimental learning, dan kasat mata yang sulit untuk didokumentasikan dan ditransformasikan. Dan explicit knowledge sendiri adalah pengetahuan yang bersifat objektif, rasional, dan teknis, serta mudah untuk didokumentasikan dan ditransformasikan. Lalu, dalam knowledge management ini ada pendekatan metodologi yang lebih komprehensif yang disebut oleh Nonaka diberi nama sebagai Secchi model. Berdasarkan Secchi model itu ada 4 tipe. Ada 4 tipe interaksi yang dimana yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi yaitu kompetensi yang lebih menekankan pada pengalaman seseorang yang bersifat tacit knowledge. Lalu yang kedua ada eksternalisasi atau externalization. Eksternalisasi yaitu kompetensi proses perwujudan dari tacit knowledge dan explicit knowledge. Proses ini lebih ditekankan kepada bagaimana ilmu yang telah dibagikan atau sharing knowledge tersebut didokumentasikan dengan baik. Lalu yang ketiga itu ada combination. Combination adalah guys, ntar bisa di-cut gak ya? Ya Allah. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga ada combination, yang dimana combination yaitu kompetensi yang mengandung arti bahwa setiap dokumen yang sudah ada dan tersimpan sebelumnya bisa ditambah atau dikurangi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada.
Lalu yang keempat, terakhir adalah internalization atau internalisasi, yaitu kompetensi yang lebih berupa bagaimana cara seseorang belajar atau mempelajari hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Oke. Manda, lu nggak bisa ganti, wait. Nggak bisa ganti slide. Coba itu aja dulu. Dah. Lalu untuk yang bagian prawira swasta atau bagian dari bab 3, yang dimana kita harus tahu dulu perbedaan wira swasta dan wirausaha. Nah, perbedaan dari wira swasta dan wira usaha dinilai dari pelakunya, baik wira swasta maupun wira usaha sama-sama orang yang memiliki mental kuat dan mandiri untuk tidak terlalu bergantung pada orang lain. Terus wira swasta dan wira usaha sama-sama berkonotasi pada pekerja atau pebisnis yang rajin dan bekerja keras. Kalau wira swasta merupakan pebisnis yang menciptakan peluang bisnis seorang diri dengan ciptaan hal yang baru, sementara wira swasta bisa dianggap karyawan atau pebisnis yang mandiri. Lalu ada inovasi dan perwujudannya. Kita harus tahu dulu nih inovasi itu artinya apa. Jadi inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dilanjutkan dengan peniruan yang disertai suatu gagasan baru. Perwujudannya itu melalui 4 tahap, yaitu ATM, 3N, SCAM, dan PER. ATM itu adalah amati, tiru, modifikasi. 3N itu adalah niteni, niroke, nambahi. SCAM itu sama dengan substitute, combine, adopt, modify, maximize, or minimize. Lalu PER adalah put to other use, eliminate, reverse, and rearrange. Lalu setelah itu adalah 8 jenis inovasi, yaitu inovasi teknologi, inovasi produk, inovasi proses, inovasi struktur organisasi, inovasi PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, inovasi metode, inovasi konseptual, dan inovasi hubungan. Setelah itu ada peran inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Kalau inovator adalah setiap individu yang mau dan mampu melaksanakan inovasi-inovasi. Sedangkan fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Sedangkan kolaborator dia mengkoordinasi seluruh kegiatan upaya pelayanan dalam mencapai tujuan melalui kerjasama dengan pihak lain sehingga tercipta keterpaduan dalam suatu sistem pelayanan. Lalu yang terakhir ada konseptor. Konseptor sering pula dikenal sebagai penyusun naskah yang harus memiliki wawasan luas, terutama dalam mengelola bahasa informatif mengenai visi dan misi suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta. Sekian dari saya. Terima kasih. Knowledge management merupakan sebuah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat digunakan kembali dengan cara yang lebih baik. Kemudian, metodologi Secchi model merupakan metodologi yang digunakan di dalam knowledge management, yakni yang terdiri dari internalization, socialization, externalization, dan combination. Nah, knowledge management sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu tacit knowledge, yaitu ilmu yang biasa hanya didengar atau biasa dilakukan sehari-hari. Kemudian ada explicit knowledge, yaitu merupakan ilmu yang didapatkan atau didokumentasikan karena tidak terbiasa terjadi di kegiatan sehari-hari, guna untuk menyimpan ilmu tersebut dengan baik. Kemudian untuk di bab 3, ada kewirausahaan dan kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira yang berarti berani dan swasta yang artinya mandiri, sehingga ketika digabungkan memiliki arti berani dan mandiri. Untuk kewirausahaan sendiri berasal dari kata wira yang artinya pejuang dan usaha yang artinya perbuatan, sehingga dapat diartikan menjadi kemampuan yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Selain itu, di bab 3 ini memiliki peran Selain itu, di bab 3 ini mengandung peran-peran
prawira swasta, yakni inovator, fasilitator, konseptor, dan kolaborator. Inovasi sendiri terbagi menjadi 8 macam, yakni ada inovasi teknologi, inovasi produk, inovasi struktur organisasi, inovasi proses, inovasi PSDM, inovasi metode, inovasi konseptual, dan inovasi hubungan. Kemudian, inovasi juga memiliki beberapa akronim sebagai beberapa langkah perwujudan untuk pengertian inovasi sendiri. Yang pertama itu ada ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Kemudian ada 3N yang berasal dari bahasa Jawa, yakni niteni, niroke, dan nambahi. Yang ketiga kemudian ada scam. Scam itu merupakan substitute, combine adapt, modify, maximize, or minimize. Kemudian ada PER, yaitu put the other uses, eliminate, reverse, and rearrange. Sekian dari saya, terima kasih. Widih, keren banget tuh video penjelasannya ditambah sama PowerPoint-nya yang tadi bagus-bagus banget. Iya dong, keren banget pastinya. Jadi makin paham nih sama tahap internalisasi. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yuk, yaitu tahap sosialisasi. Nah, yuk kita simak video diskusi dari masing-masing pasangan. Nah, tadi kan kita udah bahas sendiri-sendiri ya, Lik, soal tahap internalisasi nih. Kita udah ada renungan masing-masing. Kalau menurut kamu nih, sepengetahuan kamu, tacit knowledge sama explicit knowledge itu kayak gimana? Oke, jadi aku mulai dari tacit knowledge dulu ya. Jadi menurutku tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang sifatnya subjektif, kognisi, dan pembelajarannya itu berdasarkan pengalaman dan kasat mata. Kalau explicit knowledge itu pengetahuannya sifatnya kebalikan dari tacit, yaitu objektif, rasional, dan teknis, serta mudah untuk didokumentasikan, yang ditafsirkan. Misalnya kompetensi kognisi, afeksi, dan psikomotorik. Nah, kan kita udah sepakat nih ya, kalau misalnya tacit knowledge sama explicit knowledge itu aktualisasinya itu lewat Sochi model. Yang kamu tahu soal Sochi model tuh kayak gimana? Jadi, Sochi model itu ada 4 tipe interaksi yang kompetensinya antara dan di luar sebuah organisasi, yang dasarnya itu pada perbedaan yang jelas mengenai tacit knowledge dan explicit knowledge. Jadi yang pertama itu ada kompetensi socialization yang menekankan pada pengalaman seseorang yang bersifat tacit knowledge. Sedangkan yang kedua itu ada eksternalisasi atau proses perwujudan dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Yang ketiga ada kompetensi pengetahuan kombinasi, yaitu dokumen yang sudah ada dan bisa ditambah maupun dikurangi sesuai situasi yang ada. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada kompetensi internalisasi, yaitu bagaimana seseorang belajar hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Nah, keempat tipe interaksi kompetensi pengetahuan dalam Sochi model tersebut menggambarkan sebuah proses yang dinamis dan explicit knowledge sebagai yang senantiasa berubah. Oh, keren ya. Berarti kalau misalnya kita udah menerapkan Sochi model ini, kita tuh nggak bakal gampang lupa sama informasi, ya nggak sih? Yes, bener banget. Jadi boleh langsung ilmunya bisa dipakai terus. Iya. Okay, next slide. Oke, Ica. Oke, sekarang kita bahas bab 3 nih. Coba deh, Cak, kalau menurut kamu kewirausahaan dan wirausaha itu gimana sih? Kalau menurut aku ya, kewirausahaan itu kan proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Jadi itu gimana caranya kita membawa sesuatu yang baru ke pasar. Nah, kalau wirausaha itu sebagai pelaku inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Nah, terus kaitannya dengan inovasi itu apa? Nah, kan di masa modern sekarang ini kan udah banyak banget nih permasalahan pembangunan dan terdapat juga sedikit perubahan yang belum tersiapkan secara matang. Kita tuh masih melakukan cara yang sama yang diulang-ulang berulang kali, namun juga belum efektif, jadi belum ada hasil sesuatu yang menjadi lebih baik gitu, belum ada improvement. Nah, inovasi ini juga dapat disebut sebagai upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan. Kemudian tuh dengan gagasan baru untuk memahaminya ini kita tuh bisa melakukan dengan beberapa langkah nih yang udah kita taruh ada 4 langkah, yaitu ada ATM, amati, tiru, modifikasi, yang ketiga ada 3N, niteni, niroke, nambahi, yang ketiga ada scam, substitute, combine, adapt, modify, maximize, or minimize, dan yang terakhir ada per nih,
ada put other use, eliminate, atau reverse dan rearrange. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong soal inovasi nih, ada 8 jenis inovasi. Kita bisa melakukan inovasi melalui teknologi, produk, proses, struktur, organisasi, PSDM, metode, konseptual, maupun hubungan. Nih kalau misalnya jadi wirausaha itu, ternyata kan tadi kan kita udah berdiskusi kalau misalnya kita juga sebagai wirausaha juga berperan sebagai inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor supaya di bidang kewirausahaan kita tuh bisa menghasilkan inovasi. Jadi gitu. Oke, wah keren banget. Nah, teman-teman, jadi kita udah ngejelasin nih tentang bab 2 dan bab 3. Ya, inilah hasil dialog dari kita berdua. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi di tahap socialization ini kita mau bahas di bab 2 ini mind map yang udah kita buat nih. Bab 2-nya ini berjudul Knowledge Management dari buku Terobosan Pembelajaran Berkelanjutan. Tika tahu nggak sih knowledge management itu apa? Tahu dong, knowledge management itu adalah metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhannya untuk sesuatu yang lebih baik. Contohnya yaitu untuk menghindari kesalahan yang sama yang pernah terjadi, mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai hal. Setelah aku nyebutin pengertian knowledge management nih, kan kita tahu ya knowledge management itu tuh ada dari dua hakikat. Nah, yang pertama itu tacit knowledge sama explicit knowledge. Nah, Novelda tahu nggak pengertian dari tacit knowledge dan explicit knowledge? Oke, makanya kita buat di situ ya. Jadi tacit knowledge itu pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan kasat mata yang sulit untuk didokumentasikan. Sedangkan kalau explicit knowledge adalah pengetahuan bersifat objektif, rasional, teknis, serta mudah untuk didokumentasikan. Nah, ini di bawah tacit knowledge dan explicit knowledge ini kita bikin jadi 4 ya, Tik. Ada apa aja, Tik? Ada internalization, socialization, combination, dan externalization. Nah, untuk ini nih, Novelda tahu nggak pengertian dari internalization sama socialization-nya? Oke, tahu dong. Yang pertama itu internalization. Internalization itu kompetisi bagaimana cara seseorang belajar atau mempelajari hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Terus yang kedua ada socialization. Nah, kalau socialization ini kompetensi yang lebih menekankan pada pengalaman seseorang yang bersifat tacit knowledge. Lanjut, Tik. Nah, yang ketiga dan keempat ini ada combination sama externalization nih. Nah, combination ini pengertiannya yaitu setiap dokumen yang sudah ada dan tersimpan sebelumnya, kandungan materi bisa ditambah atau dikurangi sesuai kondisi. Nah, untuk externalization-nya sendiri itu kompetensi perwujudan dari tacit knowledge dan ke explicit knowledge. Nah, kita lanjut nih ke bab 3 yaitu di prawira swasta. Di prawira swasta nih kan kita udah kelihatan nih ya di PPT yang kita buat ini ada dua sisi nih, ada sebelah kiri sama di sebelah kanan. Tapi sebelum itu ada di tengah-tengah gede tulisan inovasi. Nah, inovasi ini apa sih? Inovasi itu adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian peniruan disertai gagasan baru. Nah, selanjutnya bakal dijelasin nih sisi sebelah kiri sama Hafilda. Silakan Hafilda. Oke, di sebelah kiri ini ada 4 langkah perwujudan inovasi. Yang pertama itu ada ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Yang kedua ada 3N. 3N ini niteni, niroke, nambahi. Yang ketiga ada scam, substitute, combine, adopt, adopt, modify, maximize, or minimize. Yang keempat ada pair, put to other uses, eliminate, reverse, and rearrange. Tuh, terus lanjut ke bagian yang kanan. Nah, yang bagian kanan nih ada dua kan. Yang pertama itu ada kewirausahaan, yang kedua kewirausahaan. Ini kewirausahaan ini adalah sikap atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan baru yang mempunyai nilai dan bisa bermanfaat bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, untuk kewirausahaan sendiri itu pengertiannya adalah perilaku dalam melengkapi keberanian untuk berdiri sendiri atau mandiri.
Nah, kalau misalnya kewirausahaan itu adalah seolah-olah tuh jiwanya kita. Oh, Kan kalau misalnya kewirausahaan itu berarti tubuh, seolah-olah tuh tubuh kita gitu. Oke. Itu aja kali ya, Tik, yang kita bahas Oke. di web kita kali ini. Dadah. Bim, di tahap sosialisasi ini, menurut lu knowledge management itu apa sih? Kalau knowledge management itu kan dibagi dua, ada tacit dan eksplisit. Jadi pertama itu kita tulis dulu tuh dua itu di atas. Knowledge management kan berarti upaya dalam mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali. Tacit dan eksplisitnya tuh apa, Bim? Tacit itu berarti pengetahuan yang bersifat objektif, kognisi, dan berdasarkan pengalaman alias sulit didokumentasikan. Sedangkan explicit knowledge berarti bersifat objektif, rasional, teknis, dan bisa didokumentasikan. Nah, kompetensi ini dikembangkan lagi oleh Profesor Ike Nonaka dan Hiroka Takeuchi menjadi Sechi model. Oh, Sechi model ya, yang terbagi dalam 4 tahapan kan? Ada internalisasi, sosialisasi, eksternalisasi, sama kombinasi. Nah, mengenai Sechi model, tata laksana aplikasi ini disiasati berdasarkan negara Cina yang menggunakan prinsip Made in China dengan menjiplak negara lain. Oke, Bim, mau tambahin juga nih, kenapa Sechi model digunakan sebagai metode pembelajaran. Itu tuh karena Sechi model dapat membentuk jiwa kewirausahaan. Nah, buat prakewirausahaan, menurut lu gimana, Bim? Kayaknya modifikasi jiwa kewirausahaan, Yawan. Sama langkah perwujudan pengertian inovasi itu gimana ya? Buat modifikasi jiwa kewirausahaan itu ada out of the box, one step ahead, dan breakthrough ya kan? Terus buat langkah perwujudan pengertian inovasi apa aja tuh, Bim? Kalau itu ada 4 konsep, yaitu ATM, scam, 3M, sama PR1. Itu aja sih. Oh gitu, oke deh. Semuanya, kenalkan nama saya Bima Utama Putra dan NPM 21 06754993 dan teman saya Saya Nararia Prima Baswara. Di sini kami akan menjelaskan main mapping kami. Oke, jadi di slide pertama itu kita ngejelasin bab 2 yang mana materinya adalah conflict management. Apa sih conflict management itu? Nah, buat teman-teman yang masih belum paham, jadi conflict management itu upaya dalam mengelola pengetahuan yang ada supaya nggak cepat lupa dan bisa dipakai di kemudian hari. Di sini conflict management itu kebagi jadi 2. Tapi ini mungkin next bisa dijelaskan sama Prima buat mendetailnya. Oh ya, for your information, knowledge management ini bisa disingkat sebagai KM. Nah, di KM ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada tacit knowledge dan yang kedua itu ada explicit knowledge. Nah, simpelnya kalau tacit itu contohnya seperti memasak, bela diri, sedangkan explicit itu contohnya ketika menyusun buku ataupun jurnal. Kayak begitu deh kira-kira. Oh iya, Prim. Aku izin tambahin dikit ya. Jadi guys, untuk tacit knowledge ini kebagi jadi socialization dan externalization, yang mana sementara explicit knowledge ini untuk combination dan intelligence. Ya, benar banget tuh. Jadi urutannya kayak gitu. Nah, metode ini tuh ditemukannya oleh Profesor Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, yang mana disebut juga sebagai istilahnya Sechi model. Oke, Prim. Sekarang kita masuk ke slide kedua, yaitu tentang prawisata. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi ya, kalau perwisataan dan prawisata itu yang berbeda loh.
Nah, hal ini diibaratkan seperti hal roh dan juga raga. Tapi teman-teman pasti penasaran kan kayak gimana contohnya? Boleh Prim langsung dijelaskan. Nah, itu maksudnya ruh itu merupakan mental dari wirausaha. Nah, kalau raga itu maksudnya itu merupakan dalam bentuk keterampilan wirausaha yang mana kedua hal ini diwujudkan dalam sifat-sifat seorang wirausaha yang mana berupa leader, kemudian ada visioner dan juga planner yang kemudian juga berperan nantinya di kemudian hari sebagai seorang inovator, fasilitator, kolaborator, dan juga seorang konseptor. Tapi untuk inti kegiatan dari wirausaha dan wira swasta ini namanya adalah inovasi. Nah, untuk intinya utama yang bakal jelasin. Oke, inovasinya itu punya beberapa contoh seperti ATM, 3N, SCAM, dan R. Nah, terus di sisi kiri atas itu merupakan sifat-sifat dari inovasi dan terakhir untuk bentuk-bentuk dari inovasinya teman-teman. Bisa dilihat di bagian kiri bawah. Oke, jadi intinya kayak gitu guys, pembahasan mind map dari kita. Kurang lebihnya kami minta maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Marwa, jadi tadi kan kita habis tahap internalisasi nih. Kamu udah paham belum sama internalisasinya? Lumayan paham sih, paham. Dena gimana? Jadi gini, habis internalisasi kan kita mau ke tahap sosialisasi nih. Nah, kamu udah baca materi belum buat yang tahap sosialisasi? Udah sih, udah baca, cuman kayak masih kurang ngerti yang di bab 2. Dena bisa jelasin nggak kira-kira? Nah, jadi gini, di bab 2 itu ada knowledge management. Knowledge management itu apa sih? Knowledge management merupakan sebuah metode yang biasa dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat digunakan lagi menurut kebutuhan atau sesuatu yang lebih baik. Nah, dalam knowledge management ini ada dua proses, yaitu passive management dan explicit management. Nah, di dalam dua proses ini dibantu oleh seci model. Nah, seci model ini terdapat 4 tahapan, yaitu internalization, socialization, externalization, dan combination. Untuk tahap internalization dan socialization itu termasuk dalam passive management. Kemudian untuk tahap externalization dan combination itu termasuk ke dalam explicit management. Gitu, Marwa. Nah, untuk yang bab 3 gimana nih? Katanya kamu udah belajar yang bab 3. Oh gitu ya, bab 2. Iya nih, aku udah belajar bab 3. Boleh aku langsung jelasin aja kali ya. Nah, yang pertama kan ada inovasi. Nah, di masa modern sekarang ini kan terlalu banyak nih permasalahan pembangunan. Nah, dikit juga nih perubahannya yang belum siap lah sekiranya kayak gitu. Nah, kita tuh masih punya cara yang sama yang diulang-ulang, tapi kita tetap harus berusaha untuk buat sesuatu jadi lebih baik. Nah, namun dalam prosesnya kita masih menghadapi berbagai rintangan, kayak cara pikirnya masih nggak jelas, cara tindaknya, cara kerjanya yang masih belum jelas lah ya, kira-kira kayak gitu. Nah, makanya kita perlu inovasi. Inovasi itu membuat sebuah faktor penentu yang sangat penting dalam menyiapkan berbagai perubahan strategis nih. Karena kan tadi kan kita di situ-situ aja di banyak permasalahannya kan. Nah, makanya kita butuh inovasi baru, butuh hal baru buat merubah segalanya menjadi lebih baik. Nah, lalu ada hakikat jiwa kewirausahaan. Nah, ini tuh terdiri dari spirit dan mental wira swasta yang mencerminkan ruh, keahlian, dan keterampilan wira swasta sebagai raganya. Nah, dalam keahlian dan keterampilan wira swasta, semua kalangan harus memiliki sifat pemimpin, berwawasan ke depan, dan sebagai perencana, dan juga diwujudkan sebagai peran inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Nah, gimana video diskusinya, Lik? Cakep nggak? Wah, cakep banget dong pastinya. Nah, ini kan tadi baru video diskusi. Sekarang kita tampilin video pemaparan materi dari perwakilan pasangan. Yuk, disimak videonya. Oke.
Halo Ivan. Halo Novita, gimana nih? Nah, kita kan udah tahap internalisasi tuh, udah merenungi dan udah buat mapping Mm-mm. individu. Nah, sekarang Ya, kita ngapain nih, Van? kita langsung ke tahap sosialisasi. Kan kita udah buat mind mapping yang baru nih. Nah, kita langsung aja ngejelasin mind mapping yang kita buat ini. Bisa langsung ya Novita ya, dijelasin? Oke, nih aku bab Oke, 2 ya, kamu bab 3. Tolong share oke, screen-nya. siap. Oke, sebentar. Nah, bab 2 ini mengenai knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Pada bagian, di sini ada 5 bagian. Pada bagian yang pertama yaitu pengertian knowledge management. Apa sih pengertian knowledge management? Knowledge management merupakan metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, hakikat kompetensi pengetahuan dalam knowledge management dibagi menjadi 2, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge yang bisa kita lihat dalam layar. Terus yang kedua itu ada mengenai pelaku pengembangan aplikasi. Nah, pada tahap ini dijelaskan mengenai internalisasi, sosialisasi, kombinasi, dan eksternalisasi. Lalu pada tahap yang ketiga, yaitu pilihan model aplikasi. Dalam pilihan model aplikasi ini terdapat prawira swasta, wira swasta, dan pasca wira swasta. Nah, lalu yang keempat itu mengenai kontemplasi dan peningkatan kontemplasi. Dan yang terakhir, ada 3 bentuk tahapan dalam bagian yang kelima ini. Apa sih 3 bentuk tahapan itu? Sebenarnya sama-sama yang ketiga ya. Pada bagian yang ketiga, yaitu prawira swasta, dan pasca wira swasta. Nah, pada tahap prawira swasta yaitu membentuk jiwa kewiraswastaan. Yang pada tahap wira swasta yaitu mendorong jiwa kewiraswastaan untuk menentukan keunggulan kewiraswastaan. Pada tahap pasca wira swasta yaitu untuk mendorong jiwa kewiraswastaan yang telah membentuk keunggulan kewiraswastaan menjadi acuan bagi pengembangan etika kewiraswastaan. Begitu tuh, Van. Ini lanjut kita langsung ke bab yang ketiga. Bener banget tadi nih yang disampaikan oleh Novita tentang knowledge management. Oke, tadi sudah dijelaskan di bab 2-nya. Langsung aja ya Novita ya, kita bahas bab 3-nya ya. Oke. Oke. Nah, bab 3 yaitu tentang tahap prawira swasta. Nah, yang pertama itu ada urgensi dan belantara inovasi. Yang dimaksud urgensi inovasi, jadi bisa dijelasin bahwa di masa modern sekarang, terlalu banyak permasalahan pembangunan dan terdapat sedikit perubahan yang belum tersiapkan. Kita ini sekarang masih bingung melakukan cara yang sama berulang kali, namun hasilnya tetap sama. Tetapi di mindset kita selalu berharap hal yang kita lakukan itu akan menjadi lebih baik. Namun dalam prosesnya kita masih mengalami berbagai rintangan seperti kita jadi cara berpikir, cara bertindak, dan cara kerja yang masih terpenjara. Maka dari itu kita perlu namanya motivasi itu, Novita. Nah, inovasi ini menjadi suatu faktor penentu yang penting sekali kalau kita dalam melakukan perubahan yang strategis dan bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip pembentukan jiwa kewirausahaan. Nah, untuk belantara inovasi itu dapat diartikan sebagai pengamatan yang kemudian kita melakukan sebuah gagasan baru untuk memahaminya. Nah, jadi kita dalam memahami inovasi itu ada beberapa akronim nih yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu ATM, yang berarti amati, tiru modifikasi, dan 3N. 3N ini kalau tidak salah bahasa Jawa ya, niteni, niroke, nambahi. Dan yang ketiga ada scam. Scam itu berarti substitute, combine, adapt, modify, maximize, and minimize. Nah, dan yang tiga yaitu PAR, put, order, use, eliminate,
reverse, and rearrange. Nah, dan yang kedua ini ada tahap ini, hakikat jiwa kewirausahaan. Hakikat dalam jiwa kewirausahaan itu terdiri dari spirit dan mental wiraswasta. Nah, spirit dan mental wiraswasta ini mencerminkan sebuah ruh, dan untuk keahlian dan keterampilan itu mencerminkan sebuah raganya. Dalam ini, semua kalangannya itu harus memiliki ini, Novita, memiliki sifat kepemimpinan atau leader, dan harus berwawasan ke depan atau visioner, dan sebagai perencana, sebagai planner. Nah, dari semua tiga itu dapat diwujudkan dalam tiga peran, yaitu bisa sebagai inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptator. Dan yang terakhir, ada modifikasi jiwa kewirausahaan. Seperti yang udah dijelasin tadi ya, kalau spirit dan mental itu merupakan ruh dalam wiraswasta. Nah, di sini mencerminkan ini, Novita, spirit dan mental bisa berdampak positif maupun negatif. Begitu juga dengan keahlian dan keterampilannya, itu memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga dalam melakukan modifikasi, kita harus ini, Novita, harus berpikir out of the box dan menampak suatu langkah-langkah ke depan dalam tujuannya untuk menciptakan sebuah terobosan. Begitu, Novita. Wah, mantep banget nih, Van. Iya. Oke deh. Kayaknya kita udah lebih paham ya setelah kita udah internalisasi, baru sekarang sosialisasi. Nih tahap yang selanjutnya akan ada apa, Van? Tahap selanjutnya nanti ada eksternalisasi, yang dimana kita saling bertukar mind mapping dari sebuah kelompok pasangan. Seperti itu, Novita. Oh, oke. Kita tunggu ya langsung tahap Oke. selanjutnya. Benar banget tuh, Novita. Keren. Goodbye, Van. Dadah, Novita. Keren banget tuh PPT-nya Ivan sama Novita, bikin makin paham sama materi yang lagi kita bahas ya pastinya. Iya dong, keren pastinya. BTW, Ca, abis ini kita tahapan apa lagi ya? Nah, kalau habis tahapan sosialisasi ini, pastinya itu tahapan eksternalisasi. Yuk kita lihat video diskusi dari kelompok jurat. Udah pada paham belum soal sesi model? Iya, teman-teman. Gimana nih? Udah paham kan? Udah dong, kan tadi kita udah melalui tahapan internalisasi dan juga sosialisasi. Udah ada dasar pemahaman jadinya. Betul banget itu, Prim. Dari tahapan internalisasi dan sosialisasi, udah ada dasar pemahamannya dari sesi model. Jadinya nanti bisa ada gambaran buat pengembangannya deh. Wah, bagus deh nih kalau udah ada dasar pemahamannya. Yang lain gimana? Kalau aku juga udah lumayan paham nih sama materi tadi, meskipun tadi ada sedikit miskonsep antara wira swasta dan wirausaha. Tapi overall udah paham kok. Aku juga udah lumayan paham sih kayak Meisha, dari tahap-tahap sebelumnya buat aku lebih ngerti lagi dengan pemahaman dasar seci model. Ternyata seru ya belajar seci model. Aku udah mantap sih soal para perwisata, soalnya tadi materi tentang inovasi itu benar-benar relate sama permasalahan kita. Widih, keren banget emang teman-teman kelompok jurat. Kalau kesulitan menurut kalian ada di bagian mana? Soalnya itu materi banyak banget, jadi perlu dibaca 2 kali baru paham. Tapi setelah dibaca 2 kali, ternyata materinya nggak susah-susah banget kok. Aku sendiri rada bingung di bagian wira swasta dan wira usaha sih. Soalnya sebelumnya tuh aku kira wira swasta dan wira usaha itu sama. Ternyata banyak perbedaannya ya. Aku aslinya nggak paham sama sekali tahu. Ngakak banget ya Allah. Bagian mananya? Aku rasa semuanya nggak ada yang susah deh. Asal kalian mau baca pelan-pelan sama teliti aja sih. Aku jamin deh pasti bakalan nggak pusing. Ih, kok aku masih bingung ya sama materinya? Apa cuma aku doang? Tenang aja Denski, boleh banget tuh kamu cobain metode yang Mama pakai. Asal baca pelan-pelan dan teliti, dijamin pasti ngerti. Tetap semangat ya buat teman-teman yang lain.
Aku pribadi udah cukup paham banget nih sama materinya, apalagi tentang pemikiran kewirausahaan. Bener banget tuh Kai, dari tahapan yang kita ikutin, metode searching model ini, pemikiran aku tentang kewirausahaan semakin terbuka. Ini baik banget tawa-tawanya. Ini Bimo bingung dah. Oke deh, jadi secara garis besar kamu udah paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan dari tahapan internalisasi dan sosialisasi. Yang tadi udah dipresentasiin sama teman-teman kita yang kece abis. Kurang lebihnya nih ya, jadi di bab 2 ini kita ngebahas tentang knowledge management yang mana merupakan sebuah metode yang dimaksudkan untuk mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali. Nah, Ca, di knowledge management kan tadi ada yang belum pada paham tuh tentang pembagian tajid dan explicit knowledge. Boleh tuh, Ca, kamu review ulang materinya. Oh iya guys, for your information, tadi knowledge management itu terbagi jadi tacit knowledge dan juga explicit knowledge. Mungkin kalau pengertian aku, yakin teman-teman udah pada paham pastinya. Jadi aku kasih contoh yang simple. Tacit knowledge itu misalkan seperti memasak nih, bela diri, menghias wajah, dan sebagainya. Sedangkan contoh explicit knowledge itu misalnya ketika kalian sedang menyusun buku atau jurnal. Begitu deh penjelasannya, Lik. Asik. Berarti sekarang kita masuk ke bab 3 nih, teman-teman. Hayo, tadi siapa yang bilang masih pada pusing di bagian 3? Coba nih disimak ulang ya materinya. Materi bab 3 adalah tentang prawira swasta. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi ya. Kalau wirausaha dan wira swasta itu berbeda loh. Nah, ini diibaratkan seperti halnya ruh dan juga raga. Tapi teman-teman pasti penasaran kan? Kayak gimana tuh contohnya? Boleh nih, Ca, langsung di-spill materinya. Nah, ruh itu maksudnya mental wirausaha, sedangkan raga itu merupakan keterampilan wirausaha. Jadi, kedua hal ini diwujudkan dalam sifat-sifat seorang wira swasta dalam bentuk leader, visioner, dan planner, yang berikutnya berperan sebagai inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Gimana teman-teman, kira-kira apa penjelasan kita udah bisa dipahami? Kalau masih belum, jangan lupa untuk tetap simak terus ya. Iya, gimana nih? Soalnya aku lihat-lihat muka teman-teman kok kayak udah pada ngantuk. Tapi tetap disimak ya teman-teman, soalnya sedikit lagi materinya selesai. Jadi nih, inovasi itu ada beberapa contoh seperti ATM, 3N, SCAN, dan PR. Dan di inovasi itu juga memiliki kriteria dengan memunculkan kebaruan, kebermanfaatan, memiliki solusi, berkesinambungan, dan kompatibel dengan sistem di luar dirinya. Terakhir nih, teman-teman, inovasi itu punya beberapa jenis, misalnya inovasi dalam teknologi dan inovasi dalam organisasi. Ya, begitulah teman-teman review singkat mengenai bab 2 dan bab 3. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa makin paham ya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wow, asik banget tuh diskusi kelompoknya Jurat. Kira-kira kesimpulannya gimana ya? Eits, jangan khawatir, kesimpulan diskusi kelompok Jurat bakal dijelasin nih sama si cantik Mankai dan Mesya. Yuk disimak. Kesimpulan dari bab 2 mengenai knowledge management ialah upaya untuk mengelola pengetahuan agar tidak hilang dan dapat digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan untuk menciptakan hal yang lebih baik. Kompetensi ini kemudian dikembangkan oleh ilmuwan Jepang bernama Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takechi sebagai searching model yang lebih komprehensif. Yang mana dalam searching model ini menggabungkan antara tacit knowledge dengan explicit knowledge yang berisi tahapan socialization, internalization, combination, dan juga externalization. Sementara dalam bab 3 ditekankan bahwa makna daripada kewirausahaan dan kewiraswastaan berbeda. Wira swasta seperti halnya jiwa yang mencerminkan ruh, sementara wirausaha sebagai sebuah keterampilan yang mencerminkan sebuah raga. Tapi perlu digarisbawahi pula bahwa keduanya, baik itu wirausaha maupun wira swasta, mempunyai persamaan. Kesimpulannya, baik itu berwirausaha maupun berwira swasta, inti kegiatannya adalah melakukan sebuah inovasi atau terobosan yang nantinya diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkembang kompleks di masa kini. Ih, gila, keren banget nih dua ciwik kita, Mankai sama Mesya. Nah, BTW, Cak, podcastnya udah mau selesai ya berarti ini? Belum dong, Ika. Masih ada satu tahapan lagi, yaitu tahapan kombinasi. Di tahapan ini, kelompok Jurat bakal tukar pendapat nih sama dua kelompok lain, yaitu kelompok sajak dan juga kelompok juding. Wah, bakal seru banget tuh kayaknya. Yuk, langsung aja kita simak kalau gitu videonya ya.
Saya merupakan perwakilan dari kelompok jurat akan menyampaikan mengenai kesimpulan untuk bab 2 yaitu knowledge management. Knowledge management merupakan metode yang dilakukan dalam upaya mengelola pengetahuan yang ada agar tidak hilang dan dapat dipergunakan kembali sesuai kebutuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Pada hakikatnya, kompetensi pengetahuan dalam knowledge management dibagi menjadi dua, yakni tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat subjektif, kognisi, pembelajaran berdasarkan pengalaman dan kasat mata, yang sulit untuk didokumentasikan dan ditransformasikan. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang bersifat objektif, rasional, dan teknis, serta mudah untuk didokumentasikan dan ditafsirkan. Kemudian perusahaan Jepang juga melakukan pendekatan untuk metodologi operasional yang lebih komprehensif yang diberi nama Sechi Model oleh ilmuwan Jepang bernama Nonaka. Nah, berdasarkan Sechi Model ini ada 4 tipe interaksi kompetensi. Yang pertama yaitu ada internalization, atau bagaimana seseorang belajar hal baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada socialization yang menekankan pada pengalaman seseorang yang bersifat tacit knowledge. Kemudian ada externalization yaitu proses perwujudan dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Dan yang terakhir ada combination yakni dokumen yang sudah ada bisa ditambah maupun dikurangi sesuai situasi yang ada. Keempat interaksi kompetensi pengetahuan dalam Sechi Model tersebut menggambarkan sebuah proses yang dinamis dan explicit knowledge sebagai yang senantiasa berubah. Secara konseptual, knowledge management merupakan kegiatan mengelola pengetahuan sebagai aset dalam mengelola strategi. Nah, knowledge management merupakan disiplin ilmu yang memungkinkan orang-orang dalam organisasi secara kolektif dan sistematis menciptakan, berbagai, dan menerapkan pengetahuan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Sekian kesimpulan mengenai bab 2 dari kelompok jurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Misha untuk kesimpulan dari bab 3. Tentang prawira swasta. Yang pertama dibahas adalah urgensi inovasi dan belantara inovasi. Yang dimana urgensi inovasi ini di masa modern sekarang terlalu banyak permasalahan pembangunan dan terdapat sedikit perubahan yang belum tersiapkan. Kita masih melakukan cara yang sama yang diulang-ulang kali, namun kita harus selalu berusaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Namun dalam prosesnya kita masih menghadapi berbagai rintangan seperti cara pikir, cara tindak, cara kerja yang masih terpenjara, maka dari itu perlulah inovasi yang menjadi suatu faktor penentu yang sangat penting dalam menyiapkan berbagai perubahan strategis yang diinginkan dan pengaplikasian prinsip-prinsip pembentukan jiwa kewirausahaan. Lalu ada belantara inovasi, yaitu inovasi sendiri adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan yang diawali dengan pengamatan, kemudian dengan gagasan baru untuk memahami definisi inovasi ada beberapa langkah yang berbentuk akronomi dalam perwujudan pengertian inovasi, yaitu ada 4 langkah, yaitu ATM, 3N, SCAM, dan PER. ATM adalah amati, tiru, modifikasi, 3N adalah niteni, niroke, nambahi, SCAM adalah substitute, combine, adapt, modify, maximize, or minimize. Lalu untuk PER, yaitu adalah put other uses, eliminate, reverse, and rearrange. Nah, lalu ada hakikat jiwa kewirausahaan. Hakikat jiwa kewirausahaan terdiri dari spirit dan mental wiraswasta yang mencerminkan ruh, keahlian, dan keterampilan wiraswasta sebagai raganya. Dalam keahlian dan keterampilan wiraswasta, semua kalangan harus memiliki sifat pemimpin, berwawasan ke depan, dan sebagai perencana, dan diwujudkan sebagai peran inovator, fasilitator, kolaborator, dan konseptor. Modifikasi jiwa kewirausahaan. Dalam hal ini, spirit dan mental wiraswasta yang mencerminkan ruh itu bersifat positif atau negatif. Begitu juga dengan keahlian dan keterampilannya memiliki dampak positif atau negatif. Untuk melakukan modifikasi, maka kita harus mampu senantiasa berpikir di luar kotak dan menapak satu langkah ke depan dan menciptakan sebuah terobosan. Lalu yang terakhir adalah membuat gambar jiwa kewirausahaan. Dalam menggambarkan tentang spirit dan mental wiraswasta sebagai ruh, kita harus bisa menginstruksikan keduanya untuk saling berdampingan dan tidak terpisahkan, begitu juga dengan keahlian dan keterampilan sebagai raga. Kita harus bisa menciptakan suatu kapasitas dan kepiawaian seseorang sebagai dua sisi mata pisau yang saling menajamkan. Jadi, dalam membuat gambar pengetahuan dalam pengaplikasian, penekanan nilai spirit dan mental serta keahlian dan keterampilan wiraswasta, maka seseorang harus memiliki karakter pantang menyerah dan menguasai permasalahannya karena sesuai dengan bidangnya. Sekian kesimpulan bab 2 dan bab 3 dari kelompok jurat. Terima kasih. Widih,
Keren banget tuh video kombinasi jurat, juding, dan juga sajak. Jadi paham Iya, banget benar. kan sekarang gimana seci model itu. Asik banget nih Lika, kayaknya udah paham ya sama Searching Model. Oke deh, karena video kombinasi udah ditayangin, berarti juga berakhir nih podcast kita kali ini. Wah, nggak kerasa banget ya. Udah selesai aja podcastnya. Oke deh, semoga dengan video podcast ini teman-teman bisa paham sama tahapan Searching Model dan juga sampai jumpa di podcast lainnya. See ya! See ya!